Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reminder menu sore ini aku bakal bahas apa aja sih zikir petang itu. Oke, kita mulai ya. Oke, menu sore hari ini amat disayangkan jika dilewatkan. Kenapa? Boleh jadi ini adalah zikir sore kita yang terakhir kali. Terakhir kalinya kita berzikir. Maka jadikanlah zikir sore ini itu ikhlas dan membekas di hatimu. Bila ada kekurangan atau bacaan yang salah pada aku, dikoreksi. Dan semoga bermanfaat bagi aku. Oke, kita mulai. Yang pertama itu kita baca ta'awud. Jadi bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Masih yang pertama, lalu kita lanjut baca ayat kursi 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Di surat Al-Baqarah ayat 255. Apa fadilahnya membaca ayat kursi itu ya? Fadilahnya itu keberkahannya ya, syafaat, hidayah dari Allah. Dan itu dibaca harus dengan ikhlas. Apa artinya? Siapa yang membaca ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi. Dan siapa yang membaca ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang. Yang kedua, kita baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas 3 kali. Lalu yang ketiga, membaca surat Al-Falaq 3 kali juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini yang dimaksud sihir ya. Misal pelet, santet, pokoknya itu bahasa-bahasa para dukun, pokoknya itulah para penyihir. Lalu yang keempat, membaca surat An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Apa fadilahnya membaca ayat tadi yang saya sebutkan? Barang siapa yang mengucapkan 3 surat tersebut masing-masing 3 kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya. Lalu yang kelima, dibaca 1 kali yang bunyinya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhil lailati wa khairan ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin finnari wa azabin fil qab. Yang artinya, kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan kubur. Apa fadilah dari ayat bacaan tadi? Meminta pada Allah kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya, juga agar terhindar dari kejelekan di malam ini dan kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan agar terhindar dari rasa malas, padahal mampu untuk beramal. Juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga berisi permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka, yang merupakan siksa terberat di hari kiamat kelak. Lalu yang keenam, dibaca 1 kali. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Lalu yang ketujuh, membaca Syaidul Istighfar 1 kali.
yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Fadilahnya, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Subhanallah. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Amin. Semoga ya kita hanya bisa berdoa. Lalu yang ke-8 ini dibaca 3 kali dan ini bacaannya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Lalu yang ke-9 dibaca 1 kali yang berbunyi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa uzubi azomatik anhu tala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Fadilah di atas yang artinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang hari. Di dalamnya bersih perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga, dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. Lalu yang ke-10 membacanya 1 kali yang berbunyi Allahumma alimal ghaibi wa syahadah fatiros samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au jurruhan illa muslim su'an au ajurrahu illa muslim. Yang artinya, ya Allah yang maha mengetahui yang goib, yang nyata, wahai Rob cipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu yang merajainya,
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hendak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan ajakan menyekutukan Allah. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Fadilah dari doa ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Bakar As-Siddiq untuk dibaca pada pagi dan petang dan saat beranjak tidur. Lalu yang ke-11 dibaca 3 kali yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada satupun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar, dan maha mengetahui. Fadilah dari di atas yang tadi saya sebutkan, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. Berarti insya Allah gak pagi sama petang 3 kali bacanya. Berarti tidak ada yang bakal membahayakan buat diri kita ya. Lalu yang ke-12 ini dibaca 3 kali yang berbunyi Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang artinya, aku rela ridho Allah sebagai Rabbku untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dan barang siapa yang mengucapkan hadis ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah. Subhanallah ya. Kalau baca gitu ya. Yang ke-13 dibaca 1 kali yang berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir wa asli li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata ainin. Wahai Rabb yang maha menghidupkan, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu dengan rahmatmu. Aku meminta pertolongan, perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Lalu yang ke-14 dibaca 1 kali. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman kama wa ma kana minal musyrikin. Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Itu artinya. Lalu yang ke-15 membaca ayat ini, bacaan ini 10 kali boleh atau 100 kali boleh. Bacaannya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fadilahnya, jika yang membaca zikir tersebut di pagi hari 10 kali, Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan dan menghapus baginya 10 kesalahan. Dan
juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak. Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkan di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan yang semisal itu pula. Dan barang siapa yang membacanya 100 kali, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak. Ditulis 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, mendapat perlindungan dari syaitan pada hari itu. Hingga sore hari, tidaklah seorang itu dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya, kecuali ia melakukan lebih banyak lagi dari itu. Lalu yang ke-16, membaca 100 kali ini ya, yang bunyinya subhanallah wa bihamdi, itu 100 kali. Fadilah dari subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi di pagi dan petang sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Maksud dari itu tuh, yang datang itu hari kiamat yang baik, lebih baik hari kiamat gitu. Maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik. Yang ke-17, baca 3 kali yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Fadilahnya, siapa yang mengucapkan di petang hari, niscaya tidak ada racun dan binatang seperti kalajengking yang mencelakakannya di malam itu. Ini juga bacaan untuk memasuki, semisal kita mau jalan-jalan keluar rumah, kita merasa melewati tempat yang dianggap kita sama diri kita sendiri itu horor gue angker gitu ya, kita baca surat ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, begitu. Itu dibaca 3 kali ketika kita zikir dan juga ketika melewati tempat yang dianggap kita angker atau dianggap mistis gitu. Lalu dari yang tadi saya sebutkan 1 sampai 17 footnote-nya. Jadi yang pertama itu kita kan baca ayat kursi. Nah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat ini ketika pagi hari, maka ia dilindungi dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dilindungi dari gangguan jin hingga pagi hari. Ini diriwayatkan dari HR Al-Hakim 1/562, Sahih At-Targhib wa Tarhib 1/418 nomor 662 yang sahih. Lalu yang kedua tadi Al-Ikhlas dari HR Abu Dawud nomor 582, An-Nasai 8/250 dan At-Tirmizi nomor 3575, Ahmad 7/312, Sahih At-Tirmizi nomor 2829, Tufatul Afwazi nomor 3646, Sahih At-Targhib wa Tarhib 1/411 nomor 649, Hasan Sahih. Yang ketiga tadi Ibid itu Al-Falaq ya. Yang keempat An-Nas. Barang siapa membaca 3 surat tersebut setiap pagi dan sore hari, maka 3 surat tersebut cukup baginya dari segala sesuatu, yakni mencegahnya dari berbagai kejahatan. Banyak ya, dari HR Abu Dawud nomor 582,
terus 4241, terus Anasai 8250. Lalu yang kelima itu dari HR Muslim nomor 2723. Banyak ya dari ulama-ulama kita yang menyebutkan, dari hadis-hadis juga. Ini saya sebutkan salah satunya aja ya, banyak soalnya. Yang kelima tadi HR Muslim nomor 2723, banyak lagi. Dan yang keenam dari HR Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 1199, dan banyak lagi. Lalu yang ketujuh, barang siapa membacanya dengan yakin di waktu pagi lalu ia meninggal sebelum masuk waktu sore maka ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa membacanya dengan yakin di waktu sore lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi maka ia termasuk ahli surga. Al-Bukhari nomor 6306. Lalu yang ke-8, Al-Bukhari dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 701. Yang ke-9, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 1200. Yang ke-10, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ucapkanlah pagi dan petang dan apabila engkau hendak tidur. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad 1201. 11. Barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya. Banyak ya hadis dari pendapat ulama-ulama kita, mazhab-mazhab kita. Terus yang ke-12, barang siapa yang tadi saya bacakan yang ke-12, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore maka Allah memberikan keriduannya kepadanya pada hari kiamat. HR Ahmad 544-337 halaman 4 ayat 5. Lalu yang ke-13, HR An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Banyak yang ke-14 HR Ahmad 3-406 sampai 407. Lalu yang ke-15 HR Abu Dawud 0577. 16 HR An-Nasai dalam Amalul Walailah nomor 24. Lalu yang ke-17 yang membaca 100 kali tadi, HR Al-Bukhari nomor 3293. Lalu yang ke-18 HR Muslim nomor 2691. Yang ke-19 HR Ahmad 2290 2/290. Nah, tadi yang saya baca dan saya sebutkan, semoga bermanfaat. Saya ambil ini dinukil dari buku doa dan wirid halaman 133 sampai 155 yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penerbit pustaka Imam Asy-Syafi'i. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.